Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu min ibadihil a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kullu dhalin fi halaki zalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan pengajian, menuntut ilmu, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, mari kita buka dan kita awali dengan membaca Alkitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan buat para orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, guru-guru kita, kerabat kita, dan juga keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Ala hadina wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sarih. Bismillahirrahmanirrahim. Mujtahidin wal ulama'il amilin wa summa lafsan sayyidina muallimina wa marahim muallimi syafi hazami wa marahim muallimina ki haji Ibrahim Taib wa bismillahirrahmanirrahim muallimina al-habib Ali bin Abdurrahman Sagab wa bismillahirrahmanirrahim muallimina ki haji Amal Zaini wa bismillahirrahmanirrahim muallimina ki haji Hasan Basri wa bismillahirrahmanirrahim muallimina ki haji Sabar Ustaz Mu'amin Ki Haji Sabin Amsir wa bismillahirrahmanirrahim mu'allimina Ki Haji Radin Khalid. Anallahu ta'ala yakfir lahum wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa alamihim wa nafaatihim barakatim fid din wa dunya wal akhirah. Samilar wa ahya baina ummahatina wa jaddatina masyayikhina wa muallimina fid din wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat annallaha ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata maswahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabb Mustafa
سيدنا واغفر لنا نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب مصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مصطفى بلغ يا نفس لا تقنتي من جلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مصطفى بلغ والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dan juga pelajaran kita daripada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan minggu yang lalu, Ahad yang lalu, kita sudah membahas, mengkaji dan sedikit banyak sudah mengetahui dan memahami bagaimana sifat sholat duha yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sudah mengamalkan ya, mudah-mudahan selama seminggu ini setelah kita mendapatkan ilmu pada Ahad yang lalu, sudah seminggu kita sudah melewatinya. Saya yakin kita sudah mengamalkan semua ya, daripada kesunahan yang sangat dianjurkan, yaitu melaksanakan sholat duha setiap pagi sebagai ganti daripada sedekah yang mesti kita tunaikan, yang mesti kita keluarkan untuk sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, maka untuk malam ini kita lanjutkan kepada bab-bab selanjutnya terkait bagaimana kehidupan dan ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama nab'abi wa bikum wa bi barakati ulumihi fid darain. Babu ma jaa fi naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab membahas, menjelaskan keterangan-keterangan yang berkaitan bagaimana tidurnya ya, bagaimana tidurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang bagaimana makannya Nabi ya, bagaimana ibadah
sunnahnya Nabi dan sebagainya. Nah ini satu hal yang menyangkut aspek kemanusiaan, sifat-sifat basyariyah, ya, sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad sebagai manusia, sebab Nabi itu adalah manusia. Ya. Innama ana basyarum mithlukum, kata Nabi, aku adalah sama dengan kalian. Ya, aku adalah manusia sama dengan kalian. Gitu. Waktu itu di sebuah platform media sosial ada ustadz mentafsirkan kata basyarun itu adalah manusia purba. Kata dia itu. Terus saya buka ayat yang dia sampaikan itu dalam kitab tafsir, bahwa kata basyarun dalam ayat itu adalah Nabi Adam maksudnya. Nah ini bahaya nih. Kalau kita aktif di media sosial, hati-hati ngikutin pengajian, video-video pengajian, tematik yang banyak yang saya lihat salah. Sampai saya inbox tuh, saya DM tuh ustadznya tuh. Saya bilang, Anda mentafsirkan ayat ini sebagai manusia purba, dari mana sumbernya? Tafsir apa yang Anda pakai? Saya bilang. Kenapa kata basyarun dalam ayat itu ditafsirkan bahwa manusia pertama adalah bukan Nabi Adam tapi manusia purba, gitu kata dia begitu. Saya tanya tuh, ya nggak bisa jawab dia. Tafsir apa yang Anda pakai, gitu? Gimana itu? Referensinya kemana? Saya bilang. Akhirnya debat di DM, ya. Dia kalah debat, nggak bisa nunjukin tafsir apa referensinya. Saya diblok sama dia, diblokir. Lalu kacau nih. Nah ini jamaah sekalian, kita perlu hati-hati, ya, anak-anak muda kita terutama yang aktif di media sosial. Jangan sampai mereka salah melihat, menonton video-video kemudian diambil sebagai patokan. Nah ini bahaya. Ya, jadi ayat itu kalau saya baca secara utuh sampai ke bawah itu berapa ayat, itu menjelaskan tentang sejarah penciptaan Nabi Adam. Nah ini Ustadz bilangnya di situ ditafsirkan adalah manusia purba, gitu. Salah total, salah fatal. Ya, mestinya saja yang diblok, ya, debat terus sampai selesai. Gitu. Nah, di blok kita udah bingung gimana tuh nyambungnya lagi. Jadi Nabi itu ganti akun ya. Pakai akun lain ya. Pakai akun lain ya. Wah, tapi ini kan susah untuk kita ajak diskusinya itu. Dia kayaknya pakai logika semata-mata tuh. Pakai otak doang dia ngakalinnya. Padahal kalau orang memahami Quran berdasarkan logika semata-mata itu adalah sebuah penyimpangan, ya. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran berdasarkan logikanya dia aja, berdasarkan pendapat dia doang, maka tempatnya adalah di nerakanya Allah. Nah ini bahaya. Makanya kita buka Quran itu, buka Quran, baca, lihat terjemahan, lihat arti, jangan kita telan bulat-bulat. Ya. Ada ayat-ayat yang memang jelas perintahnya, namanya ayat muhkamat. Tapi ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang belum jelas ini kemana nih arahnya nih. Nah itu maka kita pentingnya kita ngaji itu begitu, ya. Itu kan kelompoknya Az-Zaitun yang ditangkap tuh Panji Gumilang, ya itu kan begitu, dia mentafsirkan ayat sepotong-sepotong dan berdasarkan otak, nggak pakai pendapat misalkan tafsir Ibnu Katsir, tafsir misalkan At-Tabari atau tafsir Al-Baghawi atau tafsir yang paling gampang dah di Indonesia Quraisy Shihab misalkan.
Itu semau dia aja, makanya NII itu Al-Zaitun, NII itu kan, mereka nggak sholat, ya. Nah, ditemukan penyimpangan-penyimpangan. Ya alhamdulillah tangkap dah tuh Panji Gumilang ya. Nah ini jamaah sekalian, jadi jamaah sekarang kita kudu hati-hati, ya. Jangan sampai anak-anak muda kita yang aktif di media sosial mereka salah memahami video-video keagamaan yang sekarang kita belum tahu latar belakangnya siapa dia, ya. Dia pahamnya apa? Nah, jangan-jangan beda sama paham kita nih. Ini ada yang nanya nih Pak. Ini saya lagi live di TikTok sekalian ya. Sebentar, saya jawab dulu pertanyaannya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kita nekat merantau tanpa restu orang tua gimana? Dari Muhammad Husaini, nggak boleh ya. Kita merantau mau kemanapun tetap kudu ada restu orang tua. Doa orang tua itu penting, ya. Perintah bakti sama orang tua itu ada di peringkat kedua setelah kita diperintahkan ibadah kepada Allah. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kita untuk menyembah, janganlah engkau menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Gitu. Kalau tidak dikasih ya udah jangan, ya. Udah minta baik-baik, berarti orang tua kita punya pandangan yang lebih baik, yang terbaik buat kita. Ikutin aja udah. Ya, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, doanya ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Dan sebaliknya murkanya Allah juga bergantung murkanya orang tua. Dia Pak Muhammad Husaini. Ya, nanti kita lanjut di DM aja ya. Kita lanjut ini bacaan kitab kita di masjid. Silakan Pak Muhammad Husaini, nanti silakan di DM aja ya. Kita lanjut. Baik jamaah sekalian, jadi ada sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu sifat kayak makan. Nabi makan sama kayak kita. Nabi minum, Nabi capek, Nabi lelah, Nabi sakit, Nabi nikah, ya, Nabi kawin, Nabi ada perasaan kesel gitu kan. Nabi ada perasaan gimana. Dan termasuk Nabi juga sama dengan kita, beliau istirahat, beliau tidur. Nah, bagaimana nih sifat tidurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An-naumu ayatun min ayatillahil azimah. Tuh. Adallati ala ya wahdaniyati. Jadi yang namanya tidur itu adalah ayatun min ayatillah. Salah satu tanda kekuasaan Allah. Tuh. Jadi kita anggap tidur itu hal yang sepele, bukan, itu adalah salah satu min ayatillah. Ya, ayatun min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang agung. Adallati ala wahdaniyati, yang mana hal ini menunjukkan kepada keesaan Allah. Tuh, apa kaitannya tidur sama keesaan Allah? Bayangin kita coba. Ya, kita kalau malam-malam udah ngantuk, udah capek, kadang-kadang mata susah tuh dimeremin tuh, mau nyemelek aja. Kenapa? Sebab Allah belum izinkan kita gitu. Di situ hakikatnya ada tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan baca doa kapan? Ya. Disunahkan baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Disunahkan kita wudu dulu, Bapak ya. Bahkan ada zikir-zikir yang disunahkan dibaca sebelum tidur. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian baca Al-Kahfi terakhir tuh.
innalladzina amanu wa, ayat ketiga terakhir itu Al-Kahfi, kemudian baca Al-Kafirun, ya. Itu dalam kitab Imam Ghazali. Itu ada penjelasannya itu. Bidayatul Hidayah. Nah, kenapa? Sebab tadi itu adallati ala wahdaniyah. Tidur itu adalah salah satu tanda-tanda wahdaniyahnya Allah. Tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu menidurkan kita dan Maha mampu memelekkan kita. Gitu. Bahkan ada orang yang punya penyakit sulit tidur sampai berobat, minum obat dulu. Ada orang kaya duitnya triliunan, rumahnya di mana aja ada, perusahaannya banyak, tapi punya penyakit nggak bisa tidur. Ya, susah dia tuh, minum pil obat dulu supaya ngantuk. Nah, tukang beca di mana aja dipules, ya. Wa kamalu qudratihi, ya. Dan juga kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, Allah Maha Kuasa, Maha Mampu. Ya. Ada orang anak-anak duduk tahu-tahu pules. Iya, lagi ngaji juga. Enak tuh gitu ya. Ada yang udah sengaja merem, nggak ngantuk-ngantuk. Ya, pikiran banyak. Perusahaan banyak, pikiran banyak. Loh. Apalagi ini pada jadi caleg nih, capres. Waduh, susah tidurnya itu. Wa tadbirihi, dan juga kekuasaan Allah, dan juga kesempurnaan bagaimana Allah ya mengatur hidup kita, mengatur alam ini. Qala Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billail. Nah, ini ayatnya ya dalam surat Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum billail. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dijadikan malam untuk kalian istirahat. Dijadikan malam untuk kalian tidur. Ya, wan nahar wabtigaukum min fadli. Dan Allah jadikan waktu siang untuk kalian bekerja, usaha. Tuh. Jadi idealnya mah kita tuh malam istirahat, siang usaha gitu. Itu yang enaknya begitu tuh. Waktunya malam kita istirahat, waktunya pagi, siang kita usaha, kerja dan sebagainya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda ya kekuasaan Allah, liqaumi yasmaun, bagi kaum yang memperhatikan, bagi kaum yang mendengar. Tuh. Ini Pak, surat Ar-Rum ayat 23. Tuh. Bahwa dikatakan tadi tidur adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa huwa rahmatun minallahi ta'ala, dan ini adalah satu rahmat dari Allah. Bil ibadi, bagi hambanya. Tuh, rahmat Allah tuh Pak. Kalau kita malam masih bisa ngantuk, istirahat tepat pada waktunya, ya, itu ada rahmat Allah buat kita. Maka orang yang mungkin dia sulit tidur, ya, banyak pikiran, banyak macam-macam, ya, itu barangkali dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa minnatun minhu, dan pemberian Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah ta'ala wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dalam surat Al-Qasas ayat 73. Dan di antara rahmat Allah itu Allah jadikan buat kalian malam untuk istirahat
wan nahar, dan siang untuk kalian mendapatkan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala supaya kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ay wa min rahmatihi bikum an ja'ala lakum al-laila litaskunu fi wa ja'ala lakumun nahara litabtaghu fihi min fadli. Atau Allah jadikan buat kalian malam untuk kalian tenang, istirahat, ya. Dan Allah jadikan kalian waktu siang untuk kalian bertebar di muka bumi untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi istirahat, tidur itu adalah merupakan nikmat Allah, merupakan nikmat dan juga rahmat Allah kepada hambanya. Ya. Nah, kita baca hadis yang pertama, itu tadi muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid anil Barra'i ibni Azibin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha matja'ahu wa do'a kaffahul yumna tahta khaddihil ayman wa qala rabbi kini azabaka yauma tab'asu ibadaka. Akhrajahu Ahmad fil Musnad. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya silakan ikut ngaji. Waalaikumsalam. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ya beliau meletakkan atau ingin berbaring, istirahat, ingin tidur, wado'a kaffahul yumna, beliau meletakkan telapak tangannya yang sebelah kanan, ya, telapak tangan sebelah kanan tahta khaddihil ayman, di bawah pipi yang sebelah kanan, gini berarti. Tuh. Ya. Wa qala rabbi qini adzabaka yauma tab'asu ibadak. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Rabbi qini adzabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, jagalah aku, lindungilah aku, jauhkanlah aku daripada azabmu pada hari di mana dibangkitkan hamba-hambamu. Nah, ini juga doa yang mungkin kita selama ini belum tahu ya. Kita taunya doa itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, ini boleh mau tambahin pakai doa ini. Ya, Rabbi qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Ini hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, ini jamaah sekalian boleh kita mulai pakai nih, udah dapat ilmu dikit-dikit. Ya, andai kita tidur ingat nih. Ya, ini sunnah aja, boleh kita kerjakan dapat pahala, ya. Jadi beliau meletakkan telapak tangan sebelah kanan begini. Gitu. Sambil kemudian beliau baca doa tadi tuh. Nanti ada lagi penjelasan yang lain. Jadi banyak sekali ini riwayat yang menjelaskan bagaimana sifat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada sebagian orang yang memang nggak biasa gitu. Kayak saya tuh nggak bisa Pak kalau tidur itu miring. Saya tuh mesti celentang gitu. Kalau miring gimana pun ngantuknya nggak bakalan pules, tak celentang lagi. Gitu. Udah lama begini nggak ngantuk, nggak merem mata. Pas udah celentang nggak lama udah langsung. Nah, itu beda-beda tuh orang bawaannya tuh. Nah, ini hanyalah kesunahan aja, anjuran. Kalau kita mau coba pakai silakan gitu ya. Itu.
Wa fi hadzal hadisi salah satu adabin. Nah, di dalam hadis ini ada 3 adab. Ada 3 akhlak, tuntunan tustahabbu lil muslimi yang dicintai, disunahkan untuk umat Islam indama ya'wi ila firashih. Setiap kali dia akan istirahat. Ketika dia akan masuk ke tempat tidurnya. Al-awalu yang pertama al-ittija'u ala syakil aiman. Nah, adab yang pertama kita hendaknya berbaring di bagian sebelah kanan kita. Lambung kanan. Gitu, miringnya tuh. Ya. Wa wad'ul kaffil yumna tahtal khaddil aimani. Yang kedua meletakkan telapak tangan di bawah pipi yang kanan. Gitu. Asalisu, dan yang ketiga ayyakula rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Kemudian membaca doa, ya, rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku daripada azabmu pada hari di mana hamba-hambamu dibangkitkan. Ai as'aluka ya rabbi antuqayyani azabaka yauma tub'atsu ibadaka lil hisab. Nah, ini jamaah sekalian, dalam hadis ini ada 3 kesimpulan, 3 kesunahan. Yang pertama, disunahkan kita berbaring di bagian lambung sebelah kanan. Yang kedua, meletakkan telapak kanan, tangan kanan di pipi, di bawah pipi kanan. Dan kemudian baca doa. Tuh. Wa hadza du'a'u munasibun li hadzal maudi'i ghayatal munasabati. Dan doa ini yang kita baca tadi yang dicontohkan adalah sangat sesuai ya dengan keadaan ini. Ya, dengan situasi ini. Kenapa? Li'anna nauma yuzakkiru bil mauti, sebab tidur itu mengingatkan kita kepada kematian. Makanya baca doanya itu Rabbi qini azabak, ya Allah lindungi aku daripada azabmu. Sebab kematian itu nanti kaitannya dengan azab dan nikmat Allah. Andai kata kita tidurnya waktu itu udah yang terakhir, ya kita udah minta sama Allah supaya dijauhkan daripada azabnya Allah. Bal inna nauma wafatun, bahkan sesungguhnya ya inna nauma wafatun, sesungguhnya tidur itu adalah wafat. Tuh. Ya. Hakikatnya itu kita tuh wafat. Tuh, saat kita tidur itu. Wa sayati fil hadisi annahu idza istayqadha minan naumi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, sebagaimana hadis yang dibaca Nabi setiap beliau bangun, apa doanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ya ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Tuh. Ya. Jadi kalau kita bangun, kita alhamdulillah ya Allah, kita hidup lagi tuh. Kita hidup lagi, Allah berikan kita peluang, kesempatan buat hidup lagi. Kenapa? Tadi ba'dama amatana, setelah kita tadi dimatikan oleh Allah sekian jam tuh. Kita dibawa tuh kan, ruh kita, ada yang kemana-mana ngimpi, ya kan? Oh, ada yang ngimpi jalan-jalan, ada yang ngimpi macam-macam itu, ya. Dalam keadaan mati kita. Maka ya ketika kita bangun, jangan lupa baca doa tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wafatu ba'daha ba'sun wa hasrun wa hisabun wa jazaun. Pan naumu yuzakkiru bidzalika kullah.
Fannaumu yudzakiru bidzalika kullihi panasaba ayyakula hadza du'a. Setelah kematian apa? Kita hidup lagi. Ya. Nah, sama Pak, nanti kita kalau hari kiamat tuh kita udah mati yang sesungguhnya, kita akan hidup lagi kan, dibangkitkan oleh Allah. Tapi udah beda alam, namanya alam akhirat, bukan alam dunia lagi. Kita dibangkitkan, namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan semuanya, kita akan kemudian mengalami Yaumul Hasyr, hari perkumpulan di padang mahsyar. Kemudian wahisabun, hari perhitungan amal ibadah kita, amal perbuatan kita. Wajazaan, dan mendapatkan balasan dan ganjaran. Panaumu, maka tidur itu mengingatkan kita dengan semua itu. Ya. Makanya tadi dikatakan di awal, an-naumu rahmatum. Ya. Tidur itu adalah rahmat Allah. Ya, buat yang beriman selalu mengingatkan kita dengan kematian. Tuh. Ya. Jadi kita ingat kematian, Pak. Diingatin sama Allah dengan bahwa kita akan mati. Makanya doanya tadi dibaca, ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah kita dimatikan oleh Allah sekian jam, alhamdulillah kita dihidupin lagi. Ya, hidup di alam dunia lagi, ya. Kita bisa melanjutkan kehidupan kita dan sebagainya. Nah, kan banyak kejadian tuh ya, orang yang tidur nggak sakit, nggak apa-apa, ya, nggak kelihatan payah, sehat, tidur aja atau merem. Pas dibangunin, udah dingin, ya, udah kaku, udah dingin, ya Allah. Kaget semuanya, keluarganya, anak, bininya pada kaget. Kenapa? Nggak ada tanda-tanda bakal meninggal. Ya emang mati mah begitu kapan? Ya, nggak ada ketahuan tanda-tanda dia bakal mati. Sakit juga belum tentu mati. Sakit ada yang lama banget, bertahun-tahun nggak mati-mati. Tahu-tahu sehat lagi. Ya, yang sehat, gagah, tahu-tahu mati. Itulah kematian juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu tadi, innan nauma wafatun, sesungguhnya tidur itu adalah wafat. Ya, wafat kita. Nah, itu jamaah sekalian ya. Nah, hadis selanjutnya saya nggak baca ininya, sanadnya panjang. Dari Huzaifah, an Huzaifah taqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza stayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Akhrajahul Bukhari, ya. Nah, ini doa yang kita baca itu, Pak. Selama ini Allahumma bismika amutu wa ahya. Nah, ini susunan redaksinya begitu dalam hadis Sahih Bukhari. Hadis nomor 6312. Tuh, jadi ada itu. Cuma beda ini aja, beda redaksinya. Di sini disebutkan Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya. Enggak apa-apa. Pembeda ini aja, beda tarkibnya aja. Yang kita hafal selama ini bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, enggak apa-apa. Itu boleh lanjutin. Kalau di sini bunyinya Allahumma ya Allah bismika amutu wa ahya. Jadi amutunya duluan, ahyanya belakangan. Wa idza stayqadha, dan apa beliau bangun, qala, beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, ini ya. Ini doa yang sudah masyhur, yang sudah kita hafal, anak-anak kita hafal semua.
Jangan lupa untuk kita baca setiap kali sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan itu. Beliau setiap kali akan istirahat, akan tidur, tidak lupa membaca doa ini. Dan bila ketika akan bangun, wa idza stayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, apa maknanya Allahumma? Ya Allah. Ya, kalau kita baca doa selama ini Allahumma, 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 itu maknanya apa? Ya Allah. Ya. Allahumma ya Allah. Nah itu kalau kita lihat kalimat aslinya, ya Allah, ada ya-nya di situ. Ya Allah, namanya harfun nida, huruf untuk memanggil. Ya. Wa awwidha anhu bil mimil musyaddadah, diganti dengan mim, jadi Allahumma. Jadi ya-nya dihilangin, diganti dengan mim bertasdid, jadi Allahumma. Ya. Nah itu. Jadi jamaah sekalian, inilah sampai sini kita sudah dapat pengetahuan ya, ilmu tentang bagaimana sifat dan hakikat daripada tidurnya Nabi kita Muhammad SAW, baik secara teknisnya dan juga bagaimana dan apa doa yang beliau baca ya. Mudah-mudahan bisa kita amalin nih, kita pakai ini doa setiap kita akan istirahat ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bi taqwa jamina bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.